Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Ya, Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik, namun sebelum lanjut ke materi ya, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian gitu ya, selama 1 semester ke depan ini materi apa saja sih yang akan kita pelajari. Nah, di buku yang sudah Bapak share kemarin ya, dan modul juga Bapak share modul juga di WA group ya. Nah, bisa kalian lihat, bisa buka buku atau modul ya. Nah, materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan itu yang pertama adalah Al-Quran dan keistimewaannya. Itu bahasan yang pertama ya. Kemudian bahasan selanjutnya bab kedua yaitu tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Ada karomah, ada irhas, ada ma'unah gitu ya. Kemudian bab ketiga membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Bab 4 menghindari akhlak tercela, ananiyah, putus asa, godob, dan tamak. Bab 5 adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru ya. Dan yang terakhir adalah materi tentang keteladanan Nabi Musa. Nah, itu dia materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kita lanjutkan ke materi atau pembahasan yang pertama. Namun sebelumnya mari kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan siapkan dulu alat tulisnya atau media-media pendukung lainnya ya, seperti buku, modul yang kemarin sudah Bapak share. Silahkan dibuka. Kita akan mengawali pembelajaran kali ini dari bab pertama ya. Oke. Untuk bab pertama yaitu materi tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita lanjut, ada beberapa kompetensi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Untuk materi Al-Quran dan keistimewaannya, bisa kalian buka buku ya, buku yang sudah Bapak share kemarin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah kompetensi 3.1, memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. Nah, itu pada pertemuan berikutnya insya Allah kompetensi 4.1 ya, mengkomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Quran, maaf. Namun yang sekarang yaitu yang akan kita pelajari adalah sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. Nah, itu ya. Itu sudah siap? Kalau semuanya sudah siap, mari kita mulai ya. Mari kita mulai. Silahkan kalian buka bukunya. Oke. Namun sebelum kita mulai, kalian pasti sudah tahu ya apa itu Al-Quran. Pasti ya sudah tahu apa itu Al-Quran. Sebelum kita lanjut ke inti materi, nah di sini ada gambar ya, di halaman 6 ya, halaman 6. Lihat di sini ada 2 buah gambar. Silahkan kalian amati. Gambar yang pertama adalah Musa, Hafidz Al-Quran cilik Indonesia, juara dunia di Mesir. Nah, itu ya, Hafidz cilik asal Indonesia tapi berhasil menjadi juara dunia di Mesir, hafalan Al-Quran ya. Nah, itu gambar yang pertama ya. Musa ini masih kecil ya.
Kemudian yang kedua di sini ada gambar mushaf Wonosobo. Mushaf Al-Quran yang ditulis menggunakan tulisan tangan dengan ukuran yang cukup besar ya. Dilihat dari gambar juga sudah besar. Apalagi kalau dilihat secara langsung mungkin ini cukup besar ya gambarnya. Oke, silahkan kalian lihat dua gambar ini. Kalau sudah kalian amati dengan seksama, silahkan buat atau tulis pertanyaan yang berkaitan dengan gambar 1 dan gambar kedua. Ya, silahkan tulis oleh kalian pertanyaan yang berkaitan dengan gambar 1 dan gambar 2. Kalau sudah, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Jadi kompetensi 3.1 ini akan Bapak bagi dua bagian ya. Nah, di sini ada poin A dan poin B nanti. Yang pertama itu sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, bisa kalian baca di modul dan di buku ya. Kalau di buku itu halaman 7. Nah, secara sepintas bisa kita baca bersama-sama ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad tengah menyendiri atau bertahanus di Gua Hiro, hingga wahyu yang terakhir ketika melaksanakan haji wada. Oke. Gitu ya. Nah, di sini untuk lebih lengkapnya Bapak di sini ada sebuah video ya yang menceritakan, mengilustrasikan sejarah diturunkannya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah pertama kali turunnya Al-Quran. Ketika usia Rasulullah SAW telah mendekati 40 tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Itu beliau lakukan karena merasa tak nyaman melihat pemandangan kemusyrikan yang terjadi di sekitarnya. Ia pun meminta izin pada sang istri, Khadijah, untuk merenung dan mengasingkan diri. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari kota Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai langkah persiapan untuk menerima urusan besar yang sedang menantinya, untuk mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Nah, itu ya. Tadi seperti di awal disebutkan bahwa Nabi itu menerima wahyu yang pertama itu ketika sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah ketika usia beliau genap 40 tahun, yang merupakan usia kematangan. Tanda-tanda nubuah atau kenabian sudah mulai tampak. Di antaranya, ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Terjadi ru'yah sadikah atau mimpi yang benar yang datang berupa fajar subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Mimpi yang benar ini adalah merupakan salah satu dari 46 tanda kenabian. Kemudian, beliau mulai suka mengasingkan diri. Beliau biasa mengasingkan diri di Gua Hira. Beliau beribadah di dalamnya. Beberapa malam kemudian beliau pulang kepada Khadijah, lalu membawa bekal untuk keperluan yang sama hingga turunnya wahyu itu. Saat beliau sedang berada di Gua Hira pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi atau 13 tahun sebelum Hijriah. Malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, "Bacalah." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Namun, malaikat tersebut menariknya dan memeluknya erat-erat sehingga Rasulullah merasa sesak. Kemudian, Jibril melepaskan Rasulullah dan sekali lagi berkata, "Bacalah." Hal itu terulang hingga 3 kali. Lalu Jibril melepaskan Rasulullah sembari mengucapkan ayat pertama hingga kelima surat Al-Alaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan,
Dialah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, kita ketahui bersama bahwa wahyu yang pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana diterimanya oleh Nabi, diterimanya di Gua Hira. Oke, kita lanjutkan ya. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah Rasulullah mengucapkan bacaan itu, sang malaikat pun pergi. Namun, kata-kata itu terpatri dalam kalbunya. Dalam keadaan yang masih gelisah, Rasulullah pulang dan meminta Khadijah menyelimutinya. Tubuhnya ketika itu menggigil seperti dalam keadaan demam. Selanjutnya, Khadijah binti Khuwailid membawa Rasulullah menemui Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Warokah adalah penganut Nasrani yang taat pada masa jahiliyah, yang sudah tua dan buta. Ia mampu menulis kitab dalam bahasa Ibrani, bahkan menulis Injil dalam bahasa Ibrani dengan bagus. Khadijah berkata kepadanya, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Warokah pun bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang kau lihat?" Maka berceritalah Rasulullah tentang apa saja yang telah beliau lihat. Warokah kemudian mengomentari, "Ini adalah namus yang pernah turun kepada Musa alaihissalam. Andai saja aku masih muda saat itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Itu ya. Nah, itu secara singkat sejarah diturunkannya Al-Quran. Itu secara singkat sejarah diturunkannya Al-Quran. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, lihat lagi ya bukunya, periodisasi turunnya Al-Quran. Nah, periode turunnya Al-Quran. Nah, di sini ulama ulumul Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode. Yang pertama periode Makkiyah, yang kedua adalah periode Madaniyah, gitu ya. Apa itu? Kita jelaskan secara singkat saja ya. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa baca. Periode Makkiyah atau periode Mekah, yaitu Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surat dan diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Yang selanjutnya adalah periode Madinah, yaitu Al-Quran yang turun sesudah Nabi melakukan hijrah. Jumlah suratnya ada berapa? Jumlah suratnya berjumlah 28 surat. Turun selama 9 tahun 9 bulan. Nah, itu ya. Nah, di halaman 9 ya, di halaman 9. Nah, itu. Jadi, periode turunnya Al-Quran itu terbagi 2. Yang pertama, periode Makkiyah, yang pertama periode Makkiyah, yang kedua periode Madinah. Periode Makkiyah itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau periode Madinah itu sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Itu ya. Tuh. Cukup jelas ya. Untuk lebih jelasnya silakanlah kalian baca. Kita lanjutkan ke sejarah pembukuan Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran, itu ya. Sejarah pembukuan atau kodifikasi Al-Quran. Masih di halaman 9. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, nah di sini Bapak ada PowerPoint ya. Oke. Materi tentang kodifikasi Al-Quran. Oke. Kita lihat bersama-sama ya. Nanti kalau kalian misalnya butuh PowerPoint ini, Bapak simpan bisa kalian download di deskripsi box ya. Oke. Sekarang kita pelajari materi berikutnya. Pembukuan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Nah, ini kodifikasi Al-Quran. Pertama, pengumpulan dalam arti hifzuhu, melafalkannya dalam hati, gitu ya. Kedua, pengumpulan dalam arti kitabuhu, penulisan. Jadi pertama dihafal, kedua ditulis, ketiga pengumpulan dalam arti merekam surah bacaan Al-Quran, yaitu pelestarian Al-Quran dengan cara merekam dalam pita suara. Nah, bagaimana pembukuan Al-Quran pada zaman Nabi? Oke, kita bahas ya yang pertama.
Kemudian zaman Abu Bakar bagaimana? Zaman Utsman bagaimana? Ya, zaman Nabi bagaimana ciri-ciri pembukuan Al-Quran zaman Nabi? Nah, zaman Nabi ya, yang pertama, Nabi mengangkat para penulis wahyu Al-Quran seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Nah, bagaimana Al-Quran ini ditulis? Ditulisnya di pelepah kurma. Jadi, tidak seperti Al-Quran yang kita pegang ya sekarang. Itu sudah di kertas yang bagus. Tidak, dulu itu Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, bahkan di lempengan batu ya, di batu ditulis. Di daun lontar, di kulit kayu. Nah, ini ditulis di kulit kayu juga. Di pelana. Pelana itu mungkin dimaksud di sini pelana kuda ya, yang disimpan. Kalau orang mau naik kuda itu, nah ini pelana ya, tempat duduk di atas kuda itu pelana. Nah, di situ. Kemudian bahkan sampai ditulisnya di potongan tulang belulang binatang. Nah, itu ya. Nah, kemudian Jibril membacakan Al-Quran kepada Rasulullah pada malam-malam bulan Ramadan. Murojaah. Nah, di sini ada ini ya. Salah satu apa ya? Jadi Al-Quran ditulis entah ini di atas batu atau apa ya. Ini ya. Mungkin batu, sepertinya ini penulisan Al-Quran di batu ya. Oh iya, contoh lempengan batu yang digunakan menulis Al-Quran. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ada lagi ya. Al-Quran yang ditulis di atas kulit onta. Oh, ini ya, kulit binatang ya. Oke. Nabi mengoreksi langsung hafalan para sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, dan yang terakhir Zaid bin Sabit. Oh, jadi langsung dikoreksi ya. Belum dibukukan dalam bentuk mushaf sebab masih menanti wahyu yang diturunkan. Oh iya, kenapa tidak langsung dibentuk dalam satu mushaf ya? Karena wahyunya masih turun berangsur-angsur gitu ya. Berangsur-angsur. Belum beres, belum selesai. Mengenai susunan surat, Nabi sendiri yang memerintahkannya. Oh, ya kan kita ketahui wahyu yang pertama itu Al-Alaq ya. Sedangkan di Al-Quran yang sekarang kita baca itu, surat yang pertama itu Al-Alaq bukan ya, tapi apa? Surat Al-Fatihah. Mungkin di sini ya. Nah, poin 6 ini mengenai susunan surat, Nabi sendiri yang memerintahkannya. Gitu ya. Oke. Nah, ini penulisan Al-Quran, mushaf ya, dalam kulit-kulit kayu. Nah, ini ya salah contohnya. Nah, bisa kalian lihat juga di gambar ini Al-Quran yang dulu gitu ya, belum ada sakalnya. Lihat ini ya, orang Sunda mah Arab gundul gitu ya, Arab gundul. Oke, kita lanjut. Oke, oh ya, itu sudah ya zaman Nabi. Sekarang zaman Abu Bakar, bagaimana cirinya? Banyak para sahabat Ahlul Qura syahid dalam perang Yamamah. Umar kemudian meminta Abu Bakar membukukan Al-Quran. Oke, mengumpulkan tulisan-tulisan dari para penghafal yang terserak. Para penghafal harus membawa 2 orang saksi. Dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit dalam satu mushaf terbuat dari kulit onta. Kemudian disimpan di rumah Hafsah. Belum dilengkapi tanda baca, juz, dan keterangan lainnya seperti saat ini. Nah, tadi sudah di awal ya. Jadi mushaf yang dulu itu belum ada tandanya, tanda bacanya. Belum ada juznya, ini juz berapa, juz 30, juz 29, juz 1, juz 2 ya. Dan keterangan lainnya seperti saat ini. Atau ada halamannya gitu ya. Belum ada gitu yang dulu itu, mushaf yang dulu. Nah, ini diduga mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar. Nah, ini dikumpulkan ya. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ke zaman Khalifah Utsman. Terjadi perbedaan qiraat bacaan Al-Quran dan dikhawatirkan terjadi perpecahan. Disusun dalam bentuk mushaf dengan dialek Quraisy. Utsman membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Menggandakannya
menjadi beberapa. Ada yang menyebutnya 5, ada yang menyebutnya 7 kali. Jadi digandakan ya, mushaf Al-Quran zaman Utsman. Membakar semua mushaf selain yang ditulis. Nah, itu ya. Nah, ini. Gambar berikutnya gambar apa? Mushaf Utsmani yang tersimpan di Museum Yaman. Nah, itu ya. Itu proses kodifikasi Al-Quran ya. Nah, kita kembali ya ke materi, ke buku ya. Nah, itu. Kalau di buku ini, kodifikasi Al-Quran dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran sebelum wafat Rasulullah. Nah, ini sebelum wafat Rasulullah. Pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Oke. Kita lanjutkan kodifikasi Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah. Ya. Bisa kalian baca ya. Nah, ini. Kalau di buku ini ada sebelum Rasulullah wafat, yang kedua Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah wafat, gitu ya. Nah, itu ya. Nanti kalau kalian butuh PowerPoint-nya ya, atau materi tentang tadi yang tadi dijelaskan, bisa kalian download ya. Nanti Bapak simpan di deskripsi box biar kalian bisa download. Nah, itu dia pembelajaran kali ini ya. Oke, tadi sejarahnya sudah. Jadi sejarahnya itu pertama kali Al-Quran diturunkan itu ketika Nabi bertahanus ya di Gua Hiro. Jadi Nabi didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian periode turunnya Al-Quran, ada periode Mekah, ada periode Madinah. Dan yang terakhir adalah pembukaan Al-Quran. Tadi ya, bagaimana pembukaan di zaman Rasulullah, bagaimana pembukaan di zaman sahabat. Nah, itu ya. Nah, tugas kalian, tadi yang pertama itu sudah mengamati gambar ya, silahkan tulis pertanyaan sesuai dengan gambar. Tugas kalian berikutnya, silahkan kalian buat resume dari materi sejarah diturunkannya Al-Quran, periode turunnya Al-Quran, dan materi tentang kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Nah, itu saja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kalian langsung tulis melalui WhatsApp, kirim ke Bapak langsung pertanyaannya, gitu ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa menjawabnya ya. Nah, itu silahkan gitu ya, kerjakan tugasnya. Tugasnya apa? Membuat resume ya, materi sejarah diturunkannya Al-Quran, periode turunnya Al-Quran, dan pembukuan Al-Quran. Nah, itu saja ya. Itu saja pertemuan kali ini. Itu ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami gitu ya. Mohon maaf jika Bapak dalam penyampaian materi banyak kesalahan ya. Kalau begitu, kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.